Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi. Tepat di hari ini, hari Kamis tanggal 22 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 22 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang melindungi dan Dia Allah yang pasti memberkati. Amin. Saat ini seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini secara khusus. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-31, itu artinya kita akan baca kitab Keluaran pasalnya yang ke-31 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Saya percaya jika saudara terus setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar dan secara khusus pasal yang ke-31 hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Bezaleel dan Aholiab ditunjuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu." Camkanlah akan hal ini, bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya, saudara dan saya, memiliki kualitas hidup yang berbeda dengan dunia. Karena itu firman-Nya mengajar kita untuk melakukan setiap pekerjaan dengan kualitas yang terbaik, bukan secara asal-asalan, sehingga mencapai hasil yang maksimal. Alkitab, firman Allah dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 mengajar kita untuk melakukan setiap pekerjaan dengan kualitas yang terbaik. Demikian firman-Nya berkata, "Jadi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya." Dalam hal ini kita dapati bahwa kita diperintahkan untuk bekerja dengan sebaik mungkin tanpa memandang jenis pekerjaannya. Ini firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Dalam pasal perenungan kita hari ini, Allah menyatakan bahwa ada dua orang yang dipilih Tuhan untuk terlibat dalam proses pembangunan kemah suci dan segala kelengkapannya, yaitu Bezaleel dan Aholiab. Bezaleel orang yang ahli dalam hal benda-benda berharga dan perhiasan-perhiasan, termasuk ukiran-ukiran. Sedangkan Aholiab adalah seorang yang ahli dalam pembuatan perkakas-perkakas, pakaian dan juga kelengkapan para imam dan orang Lewi. Tuhan berkenan memenuhi mereka dengan roh-Nya. Pengertian dipenuhi dengan roh Tuhan artinya diperlengkapi dan diberi kemampuan rohani untuk pelayanan khusus bagi Tuhan. Keluaran 31 ayat 4 berkata, "Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, dan untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan." Saudara, sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Kristus Yesus, untuk dapat melakukan pekerjaan dengan kualitas yang terbaik, kita harus selalu melibatkan Tuhan dan meminta tuntunannya. Dalam praktek hidup sehari-hari kita sering merasa diri mampu, hebat, pintar, dan berpengalaman, sehingga kita merasa tak membutuhkan campur tangan Tuhan. Namun, begitu kita menuai kegagalan atau hasil yang diraih tak seperti yang diharapkan, kita langsung marah dan menyalahkan Tuhan. Karena itu, mulai hari ini, libatkanlah Tuhan dalam setiap pekerjaanmu. Mintalah hikmat yang daripada Tuhan, minta penyertaan-Nya, sehingga apa yang dijanjikannya
bahwa yang dikerjakan tanganmu akan dibuatnya berhasil. Karena itu benarlah juga firman Tuhan yang berkata dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini akan mengingatkan kita, mendorong kita, membakar roh kita untuk kita tetap berserah kepada Tuhan dan menyerahkan serta melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Dan diberkatilah setiap apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita seperti janjinya. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita pula bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.